Kita ke informasi lainnya, ketika dunia mengecam soal serangan bertubi-tubi Israel ke Palestina, media sosial malah dihebohkan dengan pertemuan 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel. PBNU hingga pemerintah mengklaim kalau 5 pemuda itu tidak mewakili mereka. Lantas apa motif pertemuannya? Ini adalah foto yang beredar di media sosial saat 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Kecaman muncul dari berbagai pihak, apalagi dunia tengah menyoroti agresi Israel di Palestina yang banyak menewaskan warga sipil. Termasuk Nahdlatul Ulama, kelima anggotanya dianggap telah melukai banyak orang. NU mengklaim tidak pernah ada mandat dari organisasi termasuk permintaan izin dari kelima tokoh muda yang berangkat ke Israel. Jika nanti ditemukan mungkin pelanggaran-pelanggaran, bisa jadi melalui rapat dan arahan dari Rois Am serta Ketua Umum yang bersangkutan bisa diberhentikan sebagai pengurus. Pemerintah Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel memastikan 5 tokoh muda NU tersebut juga tidak mewakili pemerintah. Dapat saya tekankan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait dalam bentuk apapun dengan posisi resmi pemerintah Indonesia. Pertemuan 5 tokoh muda NU dengan Presiden Israel terjadi di tengah kecaman berbagai negara terhadap gempuran Israel. Yang terbaru, Senin kemarin, serangan Israel di jalur Gaza Tengah menyebabkan 11 warga sipil meninggal dunia. 4 anak-anak dan 3 perempuan turut menjadi korban. Hingga saat ini, agresi Israel telah menyebabkan 38.000 warga Palestina meninggal dunia. Tim Liputan Indonesia TV melaporkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu berita yang menghebohkan teman-teman, yaitu ada beberapa tokoh NU, katanya mereka tokoh pemuda NU atau apalah itu, mereka mengunjungi Israel, lalu mereka berfoto. Dengan bangga hati mereka menyebarkan foto mereka itu bersama seorang presiden Israel. Ya, terlihat di raut wajah mereka seperti tidak punya beban melihat kejadian yang ada di Palestina. Sungguh-sungguh sangat miris. Hal ini sebenarnya melukai banyak hati orang. Sama halnya ketika kita menganggap bahwa ada orang-orang yang berpikiran kalau Israel adalah negara yang membantai anak-anak kecil, wanita, orang-orang sipil. Tapi ada sebagian dari oknum-oknum muslim ini malah menjalin hubungan. Saya tidak tahu. Kalau dari informasi yang saya dapat, katanya mereka ini melakukan misi rahasia. Ya, misi rahasia atau apalah itu, intinya tetap kita tidak dapat menganggap itu sebagai suatu pembenaran. Karena hal itu justru melukai, ya, melukai itu. Bukan menunjukkan empati kepada orang-orang Palestina. Saya pertama menonton video itu dan mengetahui berita yang sebenarnya. Bukan hanya menyayangkan, teman-teman. Bukan hanya menyayangkan, tapi seolah-olah mereka ini menjalin hubungan dekat. Kalau kita memperhatikan, ada beberapa fakta yang dimana ketika kemarin juga ada presiden Iran datang ke Indonesia. Ini juga menjadi polemik. Meskipun Presiden Iran Khomeini ini membantu Hamas pasokan dana dan juga senjata untuk berperang dengan dengan Israel, tetapi di sisi lain kita tahu sendiri bahwa orang-orang Iran adalah Syiah Rafidah. Jadi benar Syiah Rafidah ini pembenci Sunni. Bukan cuma membenci Sunni, tapi bagi mereka darah kita jauh lebih halal untuk mereka tumpahkan daripada menumpahkan Israel. Ini faktanya, teman-teman. Saya tidak mengada-ada di sini. Karena memang fakta sejarahnya, Syiah ini lahir dari 2 pasang musuh Islam, yaitu Yahudi dan Majusi. Ada Abu Lu'lu'ah, teman-teman, yang berpura-pura masuk ke dalam Islam, lalu berniat untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini adalah tokoh Majusi. Dan tokoh Majusi ini, teman-teman, tidak jauh berbeda dengan tokoh Yahudi yang juga berpura-pura masuk ke dalam Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Siapakah dia? Yaitu Abdullah bin Saba. 2 tokoh ini adalah dedengkot berdirinya faham Syiah Rafidah maksudnya. Jadi mana mereka ini menjadi penyebab orang-orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Abu Hurairah dan semua sahabat-sahabat yang lain.
kecuali Ali bin Abi Thalib. Dan mereka melakukan banyak fitnah. Ini yang menjadi polemik. Kalau kita mempelajari sejarah, teman-teman, sejarah Syiah ini, maka kita juga akan menyangka kalau mustahil Palestina ini bisa merdeka atas siapa? Atas bantuan Iran. Begitu faktanya. Dan tiba-tiba Iran datang ke Indonesia bertemu dengan Jokowi. Ini juga ada yang menyayangkan, ada juga yang mengapresiasi. Dan pastinya orang yang mengapresiasi belum tahu sejarah Syiah. Dan orang yang menyayangkan atau sedih dengan hal itu pasti tahu Syiah. Dan di sini juga tidak jauh berbeda. Tokoh Iran datang ke Indonesia, lalu tokoh-tokoh Nahdiyin yaitu dari NU ke Israel. Kalau ingin menyatakan ini adalah misi misi kemanusiaan atau misi perdamaian. Sungguh mustahil. Karena kalau ada orang datang ke Palestina saja yang dijaga oleh militer Israel, di situ orang-orang Indonesia diperiksa ketat, teman-teman. Sampai nama-namanya apabila ada nama Islamnya, itu malah akan dibuat oleh mereka susah. Bahkan kata Rozi Hashim, orang yang katanya pemberani nyampe sana terkencing-kencing katanya. Itu untuk masuk ke Palestina. Sebegitu ketatnya. Bagaimana lagi sampai bisa masuk ke Israel sana? Prosesnya bagaimana? Proses kelima tokoh Nahdiyin ini bisa masuk ke Israel itu bagaimana? Kalau bukan adanya orang di dalam situ. Orang yang memediasi pertemuan itu. Mengherankan kan? Mengherankan. Tidak mungkin mereka ini sebagai orang muslim ujuk-ujuk masuk ke sana. Ada tujuan apa masuk ke sana? Pasti akan diinterogasi lebih dalam lagi. Pasti akan muncul kecurigaan, teman-teman. Tapi apa yang kita lihat? Senyum manis. Coba kita lihat seperti apa senyuman manis mereka ketika berjumpa dengan Allah. Tuh. Perhatikan senyuman mereka. Seolah-olah mereka saudara. Allah. Ya. Membawa identitas Muslim Indonesia dengan kopiah-kopiahnya, teman-teman. Berfoto. Tujuan mereka berfoto ini untuk apa? Untuk bukti kalau mereka membawa visi misi atau apalah itu. Gak bisa. Ya. Kalau memang sebegitu mudahnya mereka bisa berjumpa dengan pimpinan Israel, pastilah mereka ini juga sudah melalui seleksi. Bagaimana dan mau apa mereka ke sana. Karena apa? PBB saja meskipun sudah melarang dan lain sebagainya pembantaian terhadap warga sipil, gak digubris. Lalu bagaimana yang ujuk-ujuk orang Indonesia, warga Nahdiyin, pakai kopiah datang ke sana, mau bawa visi misi perdamaian. Seperti gak tahu saja bagaimana keberingasan orang-orang Yahudi ini. Lihat mereka, teman-teman. Seperti apa gitu ya. Dokumentasinya keren, jalan, teman-teman, keren. Setelah saya mencari informasi lebih lengkapnya dari berita ini, ternyata kelima tokoh ini, teman-teman, tidak mendapatkan mandat dari pihak Nahdiyin. Entah itu benar atau tidak, intinya mereka ini sebagai warga Nahdiyin katanya sudah mencoreng nama baik NU. Kalau masalah mencoreng nama baik NU, ini bukan cuma satu-satunya. Ini mungkin hanya sebagai hubungan diplomatik atau hubungan silaturahmi atau pertemuan apa gitu ya, yang sejatinya tidak merusak akidah. Pertemuan ini mungkin melukai hati orang karena di situ ada peperangan antara Israel dan Palestina. Yang saya pertanyakan dan menjadi tanda tanya, satu, bukan senyuman mereka ketika bertemu. Ada apa di balik itu? Bukan. Bukan pula foto-foto mereka. Bukan. Tetapi yang perlu kita pertanyakan, proses. Proses bagaimana kalian bisa sampai ke sana. Proses kenapa kalian bisa tembus kepada Presiden Israel. Itu yang perlu dipertanyakan. Yang perlu ditelusuri. Dan jangan ditutup-tutupi. Karena apa? Umat ini perlu kejujuran. Jangan sampai ketika hal ini viral, kalian malah menutup-nutupi sesuatu yang begitu. Jadi silakan kalian berpikir bagaimana mereka bisa sampai ke sana dan prosesnya seperti apa. Terus yang memediasi mereka sampai ke sana itu siapa? Tidak mungkin mereka ujuk-ujuk bisa sampai ke sana lalu bertemu dengan orang nomor satu di Israel. Tidak mungkin. Meskipun seperti Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ini menyayangkan mereka sampai ke sana dan juga PBNU menyayangkan dan tidak ikut campur terhadap kunjungan individual mereka, tetapi secara jelas dan terang benderang mereka itu perlu dipertanyakan. Yang memediasi mereka datang ke sana apa? Terus kenapa mereka bisa sampai ke sana? Terus visi misi rahasia mereka apa? Itu yang perlu dipertanyakan.
Semoga ada yang menjawab hal itu.